bersama saya. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang budaya. Kebetulan saya sekarang berada di sebuah tempat masa kecil saya, tempat kelahiran saya di Indramayu. Indramayu adalah kota yang luar biasa, tentu tidak lepas dari khasana dan budaya. Hari ini saya bertemu dengan saudara kita, rekan seperjuangan, saudara Nang Sadewo. Selamat malam. Selamat malam ya. Jadi ini memang kalau kita bicara budaya itu luar biasa. Yang saya kenal di Indramayu, nama ini adalah tokoh yang cukup populer, terutama menyangkut budaya-budaya peninggalan warisan leluhur, terutama masyarakat yang berada di Indramayu. Mungkin saya mau tanya lebih jauh nih. Awalnya apa sih kok jadi tiba-tiba senang dengan budaya, mau menggali? Itu awalnya seperti gimana ceritanya? Kita itu hidup dalam satu masa itu tentu saja berbeda ya, kita semua, atau kita ini berada dalam satu masa yang berbeda dengan masa sebelumnya. Nah, maka saya pribadi berpikir ketika kita tidak mengenali masa yang sedang kita jalani, waktu yang sedang kita alami, kita hidup saat ini, maka kita tidak mengenal jati diri gitu. Nah, salah satu alasan kenapa kebudayaan atau warisan budaya ini menjadi penting itu untuk mengenali jati diri kita, seperti itu. Maka hal itu dilakukan secara pribadi awalnya, lalu kita berkomunitas, lalu berkelompok dan bergerak. Dari sanalah bahwa kita ini menjadi orang-orang yang punya sumbangsi bagi diri pribadi maupun bagi masyarakat. Terutama saya yakin betul kebudayaan ini menjadi tolak ukur seberapa jauh kita mencintai daerah atau negara itu. Ya, jadi kalau tadi saya muter-muter nih, saya lihat memang barangnya macam-macam. Ada banyak juga benda-benda yang berupa karya, ada batik dan lain-lain yang tadi saya dengar juga katanya tuh pengrajinnya sudah hampir nyaris nggak ada. Kemudian juga ada, mungkin saya lihat beberapa benda-benda juga yang saya lihat sekarang nih udah nggak ada. Saya mau tanya, di sini tuh tentu dari benda-benda macam-macam benda bersejarah kan ada umurnya. Mana benda paling tua yang ada di ruangan ini? Jadi tadi ya di semua bahwa museum itu fungsi utamanya 3. Yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah edukasi, yang ketiga adalah pemeliharaan. Nah, untuk instrumen benda-benda yang ada di sini itu salah satunya yang utama adalah ada satu mimbar ya, mimbar kuno. Nah, dia peninggalan dari 1600 ke 1700, dan ini peninggalan dari masjid kedua yang ada di wilayah kota Indramayu, sebut saja Masjid Pusaka Desa Indramayu. Nah, kenapa kita katakan ini salah satu yang tertua? Di sana ada motif gawangan, lalu sulur daun, lalu bentuk daripada ukiran yang menandakan itu peninggalan sisa-sisa gaya syiar ya untuk masa Majapahit Islam. Dan ini dikuatkan oleh guru besar kita yang ada di Jakarta, kemudian beliau arkeologi, dan beliau juga orang Indramayu, dan sebelumnya sudah mampir ke sini. Nah, jadi ada peninggalan salah satunya itu. Lalu kemudian ada salah satunya lagi adalah naskah kuno Syekh Abdul Manan. Siapa Syekh Abdul Manan ini? Beliau adalah ulama Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang makamnya ada di Poman atau wilayah Kelurahan Poman. Nah, naskah kuno ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah kertas daluang, kertas dari serat kayu, ya, itu peninggalan era 1700 pertengahan maupun 1800. Lalu ada kertas Eropa. Kertas Eropa sendiri itu kertas yang sudah dibentuk seperti buku, dan itu diproduksi di Batavia, dan itu para ulama dulu menulisnya dengan tulisan tangan.
Dan kertas Eropa ini periodisasinya 1900. Lalu ada juga beberapa peninggalan arkeologi, yaitu sisa-sisa bongkahan nisan kuno, yaitu nisan dari batu andesit, peninggalan situs makam Ki Buyut Brata dan Wiralodra II. Nah, Berarti zaman dulu tuh pakai batu berarti? Ya, batu. Nah, batu ini nanti kita bisa lihat sama ya jenis batunya itu di makam-makam Pangeran Selawe, lalu juga beberapa situs makam yang seera dengan beliau-beliau para syuhada ini. Jadi peninggalan-peninggalan yang lainnya itu bukan berarti tidak penting, karena dalam satu aturan, yaitu peraturan tentang koleksi museum, itu disebutkan bahwa museum koleksinya adalah benda cagar budaya dan atau bukan, tetapi memiliki nilai budaya. Tetapi kami menjaga betul semua informasi bahwa koleksi yang penting akan tetap kita utamakan, karena secara umum justru gedung inilah yang menjadi koleksi utamanya, karena gedung ini dibangun pada tahun 1890 dan merupakan rumah tinggal daripada salah satu kolonial administrator Belanda, dan ini pernah digunakan menjadi kantor jabatan penerangan di era kepresidenan Pak Soeharto. Ya, jadi kalau kantor jabatan penerangan atau kantor penerangan Indramayu di mana? Di sini. Ya, seperti itu, Mas. Ya. Baik pemirsa, sampai di sini kita ngobrol-ngobrolnya. Mungkin nanti sebelum kita tutup habis, kita akan lihat benda apa saja yang ada di dalam museum ini dengan Bapak kita, Bapak Mas Nang Sadewo. Jadi ini adalah salah satu koleksi ya naskah kuno yang dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu disebut manuskrip, dan manuskrip ini kita bagi 3, yaitu ada dari jenis lontar ya, tapi yang ini kebetulan adalah lontar yang ditulis ulang yang berbahan dari namanya daun lontar. Tetapi yang ini adalah jenis dari kertas daluang yang berbahan dari kulit pohon sae. Ada kertas Eropa ya, kertas Eropa ini teknologinya lebih maju, dan ini sudah menjadi bubur kertas pada umumnya dan diproduksi di Batavia, lalu juga di beberapa tempat di masa kolonial Belanda ya. Jadi ini adalah mimbar kuno dari Masjid Pusaka Baitur Rahmah ya. Jadi bisa dilihat ukiran di sini ya, ada ukiran gawangan ya sebelum era Pandasan ya, ukiran dari era Kesultanan Kecirbonan. Nah, gawangan ini secara kajian arkeologis dan sulur daun, ukiran sulur daun dan bunga ya. Lalu juga di atas juga sama. Ini menandakan gaya stylish daripada Majapahit Islam. Ini batu nisan dari berbahan batu andesit, itu peninggalan dari restorasi makam Nyi Rara Brata, atau orang mengenalnya Ki Buyut Brata, salah satu sepuh Indramayu yang berada di kawasan Kota Tua Indramayu juga ya, persis dekat dengan kawasan Masjid Agung yang sekarang. Lalu yang lainnya mungkin pusaka rakyat yang ada di sini sama ya. Ini ada tumbak Wijaya Kusuma, atau dengan orang mengenalnya tumbak cis, sebenarnya digunakan untuk berkhutbah ya. Kiai Abdul Manan ini salah satu peninggalannya juga. Nah, ini ada semuanya di sini, dan kita coba semaksimal mungkin museum untuk mengkaji secara historisnya dan nanti fungsinya ke depan, supaya masyarakat bisa mencintai bahwa peninggalan bersejarah sekecil apapun itu harus bermanfaat dan menjadi khasanah pewarisan budaya dan pengenalan jati diri bagi masyarakat luas.